Amina pedoni sontan jana deleng gedap ku terulawit simbelah. Amina lawit bergelumbang-gelumbang. Amina deleng-deleng kumatal itenana. Di Batakah inganta cicio dengan cilingga sidik nampati ibas kesusah sekal tuhuna. Makana ulan naik kita mira Amina pedoni sontan jana deleng-deleng gedap ku terulawit simbelah. Amina lawit bergelumbang-gelumbang. Amina deleng-deleng kumatal itendana. Di Batakah inganta cicio dengan cilingga sidik nampati ibas kesusah sekal tuhuna. Makana ulan naik kita mira Amina pedoni sontan jana deleng-deleng gedap ku terulawit simbelah. Jana deleng-deleng gedap ku terulawit simbelah. Ya, shalom, selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat hadir kembali menjumpai Anda melalui program Mimbar Agama Kristen Protestan. Dan kali ini pemirsa, kita bersama Gereja Batakaro Kristen Protestan GBKP Budi Luhur Gloria Medan Helvetia. Semoga kita semuanya diberkati Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Dan pemirsa, hari ini topik yang kita bahas atau yang diangkat pada Mimbar Agama Kristen Protestan kita kali ini adalah diberkati untuk menjadi berkat. Nah, tentunya selama ini sebagai warga Kristen atau sebagai orang Kristen kita sudah tahu bagaimana berkat-berkat Tuhan begitu melimpah diberikannya kepada setiap umatnya. Namun bagaimana pula kemudian kita menjadi berkat bagi orang lain. Nah, untuk itu nanti kita akan bahas hal ini dan kita akan nanti mendengarkan juga khotbah yang dibawakan oleh pendeta atau narasumber, dan juga kita akan bahas lebih jauh nanti pada dialog, sesi dialog yang sudah kita siapkan nanti untuk kita juga bisa perdengarkan atau kita tampilkan atau kita sampaikan kepada pemirsa. Untuk itu langsung saja pemirsa saya akan perkenalkan narasumber kita yang telah hadir di Studio 2 TVRI Sumatera Utara saat ini, Bapak Pendeta Reh Pelita Ginting STH selaku narasumber. Apa kabar Bapak Pendeta? Shalom. Shalom, selamat sore Pak. Ya, dan pemirsa menarik ya kalau topik yang kita angkat ini adalah diberkati untuk menjadi berkat. Apakah selama ini kita
inginnya menjadi terus diberkati dan kapan kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Untuk itu pastikan Anda terus bersama kami selama 1 jam ke depan, dan sesaat lagi kita langsung akan mendengarkan khotbah singkat yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Rapelita Ginting setelah lagu yang berikut ini. Latih mendalalap si kerajaan tak oh teman, adi si ikutkan surah-surah bas pusuh tak lalit ujungna. Berat mendalalap bagin kegeluhan tak senina, adi si penalem gegeras perukuran tak lalit malamna. Adi lit sada dua min, adi nggo dua telumin bagi antita, pihak silit lah si pakekan ngarapkan si lengat teridah izaingana. Katakan bujur mandi bata karena silit engkau iberekena. Sada pe bias dua pe kurang, adilah beluh kita cibalkan sada tak dua bali gunana, adi di bata si masu-masusah. Berat mendalalap bagin kegeluhan tak senina, adi si penalem gegeras perukuran tak lalit malamna. Adi lit sada dua min, adi nggo dua telumin bagi ateta, biak silit lah si pakekan ngarapkan si lengat teridah izaingana. Katakan bujur mandi bata karena silit engkau iberekena. Sada pe kurang dua pe bias, adilah beluh kita cibalkan sada tak dua bali gunana, adi di bata si masu-masusah. Bujur ning kubandu oh Bapa, bujur ning kubandu oh Bapa,
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari kita bersatu di dalam doa memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih setiamu yang kau nyatakan kepada kami. Kau masih berkenan berbicara kepada kami melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan saat ini. Berkatilah kami yang akan menerima kebenaran firman-Mu. Dan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Berbicaralah Tuhan kepada kami semuanya. Kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adapun firman Tuhan yang akan kita dengarkan saat ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan kami bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang-orang yang selalu merindukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidupnya dan juga melakukannya hari lepas hari. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gereja atau orang percaya ada di dalam dunia ini dalam rangka untuk menjalankan misi Tuhan. Mengapa demikian? Sebab gereja ataupun orang percaya adalah orang-orang yang telah menerima berkat Allah. Berkat yang utama mereka terima adalah karya keselamatan yang telah Tuhan nyatakan kepada mereka. Dan untuk itulah orang-orang percaya diutus ke dalam dunia ini untuk menjadi berkat. Ketika kita berbicara soal pengutusan, maka itu berbicara soal bagaimana kita menjadi aktif, bagaimana kita melakukan sesuatu yang berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Abram. Bagaimana dia diutus oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Dan yang pertama yang Tuhan minta kepada Abram adalah pergilah. Kata-kata ini menegaskan kepada kita, maka untuk menjadi berkat atau untuk menjalankan tugas misi Allah, maka tidak bisa tidak kita harus mau keluar dari zona kehidupan kita. Zona kenyamanan kita. Salah satu persoalan di dalam hidup ini, kita terkungkung di dalam zona kehidupan kita, zona kenyamanan kita, yang menyebabkan kita tinggal diam, menjadi pasif, tidak mau melakukan aktivitas apapun. Tapi hari ini
Tuhan berfirman kepada kita melalui firman-Nya. Bagaimana orang-orang percaya itu harus keluar dari zona kenyamanannya. Hal yang kedua, kita sulit sekali menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana kita mau menjalankan misi Tuhan karena kita juga terkungkung di dalam sikap eksklusivisme. Kita selalu berada pada situasi di mana kita membentuk eksklusif sehingga kita tidak mau keluar dan tidak mau melihat apa yang ada di luar kita. Tapi kita selalu hanya berada di dalam kelompok kita saja. Hari ini Tuhan mengingatkan Abraham supaya Abraham pergi keluar, meninggalkan kampung alamannya, meninggalkan sanak familinya, meninggalkan zona kenyamanannya. Dan dia pergi ke tempat yang belum dia tahu, tapi tempat yang sudah pasti Tuhan sediakan bagi dia, yaitu tanah Kanaan yang sudah Tuhan janjikan kepada dia. Dan apa yang Tuhan inginkan dari Abraham? Tuhan menginginkan Abraham agar dia menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, jelas dikatakan pada ayat yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Kita diberkati bukan untuk diri kita sendiri. Kita diberkati supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita diberkati Tuhan bukan untuk kita nikmati sendiri, tapi juga agar orang lain bisa merasakan berkat itu. Menjadi berkat artinya bagaimana kita bisa memberikan kontribusi, bagaimana kita bisa berdampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini bukan persoalan yang mudah. Karena ketika kita menjadi berkat bagi orang lain, maka kita harus berani membuka tangan kita. Maka kita harus berani melangkah keluar dari zona kenyamanan kita, supaya kita dapat berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami dari Gereja Batak Karo Protestan pada tahun ini mencanangkan tahun pelayanan kreatif merawat lingkungan. Kehadiran gereja di tengah-tengah dunia ini harus memberikan pengaruh dampak bagi lingkungan di sekitarnya. Kita tahu sekarang bagaimana persoalan di dunia ini, masalah polusi, masalah sampah, masalah kerusakan alam yang begitu luar biasa. Salah satu persoalan yang mungkin dapat kita renungkan bersama. Menurut statistik tahun 2021 ada 68,5 juta sampah di negeri kita Indonesia ini. Saudara bisa bayangkan. Ada 68,5 juta sampah yang menumpuk yang kita hasilkan dari kehidupan kita sehari-hari. Dan tentu ini menjadi sebuah keprihatinan kepada kita. Kalau lingkungan kita sudah penuh dengan sampah, dan tentu ini akan merusak keberadaan lingkungan kita. Dan tidak bisa tidak, kita juga akan mengalami ketidaktenangan, ketidaknyamanan di dalam kehidupan ini. Karena itu ada baiknya kita sebagai orang-orang percaya, bagaimana kita peduli dengan sekitar kita, dengan lingkungan kita, khususnya di dalam penanganan masalah sampah yang saat ini luar biasa ada di sekitar kita. Ada 3 hal yang perlu selalu kita ingat di dalam kepedulian kita akan ancaman terhadap sampah. Yang pertama yaitu reduce. Bagaimana kita mengurangi
pemakaian barang-barang yang menimbulkan begitu banyak sampah. Plastik yang begitu banyak kali kita pakai. Di gereja-gereja sering sekali juga masih menggunakan plastik. Air minum yang dikemas dengan plastik. Kita bisa bayangkan bagaimana hal itu masih terjadi. Mungkin sebaiknya kita mendorong warga gereja kita untuk membawa gelas atau tumbler ke gereja kalau dia mau minum. Sehingga apa yang dia bawa itu bisa dipakai terus berulang-ulang. Yang kedua yaitu reuse. Bagaimana kita memakai kembali apa yang sudah ada. Kita jangan terlalu konsumtif. Jangan apa-apapun sekali beli langsung dibuang. Sekali beli langsung ditinggalkan, tidak lagi dipakai. Tapi bagaimana kita memakai sesuatu yang kita beli itu secara efektif, secara efisien. Dan kita bisa pakai untuk berulang-ulang. Dan yang ketiga, recycling. Bagaimana kita mendaur ulang sampah-sampah yang kita dapatkan, yang kita pakai di dalam kehidupan kita. Misalnya, jikalau ada sisa-sisa makanan, itu bisa kita olah kembali menjadi pupuk, menjadi kompos, sehingga bisa menjadi berarti bagi orang banyak dengan apa yang kita hasilkan. Karena itu hari ini kita diingatkan kembali. Sebagai gereja Tuhan, kehadiran gereja di tengah-tengah dunia ini adalah kehadiran untuk menjadi berkat. Gereja ditempatkan Tuhan di dalam dunia untuk memberkati. Kita tidak lagi mencari berkat. Karena berkat terbesar keselamatan sudah Tuhan berikan kepada kita. Selamat menjadi berkat bagi dunia ini, bagi lingkungan kita dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan hari ini. Kembali Engkau mengingatkan kami. Kami ada di dalam dunia ini untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang memberkati karena kami sudah lebih dahulu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Mimbar Agama Kristen Protestan bersama Gereja Batakaro Kristen Protestan GBKP Budi Luhur Gloria Medan Helvetia. Pemirsa, banyak hal yang sudah kita saksikan yang dipersembahkan oleh Gereja Batakaro Kristen Protestan GBKP Budi Luhur, mulai dari penampilan puji-pujian bagi Tuhan yang dibawakan tadi oleh Moria, kemudian Mamre dan juga anak sekolah minggu. Bahkan yang terakhir tadi pendeta juga sudah menyampaikan khotbah singkatnya di Mimbar Agama Kristen Protestan terkait dengan topik yang kita angkat adalah diberkati untuk menjadi berkat. Nah, saya akan nanya ke pendeta dulu nih. Pak Pendeta, bagaimana sebenarnya supaya kita seluruh umat Kristiani, khususnya mungkin jemaat GBKP di seluruh dimanapun berada begitu, supaya merasakan berkat Tuhan itu memang mengalir, sudah diberikan terlebih dahulu kepada kita. Tapi kenapa banyak orang merasa belum mendapatkan berkat begitu? Terima kasih Pak. Jadi umat Kristiani yang pertama sekali yang harus dia pahami bahwa berkat yang terbesar yang Tuhan sudah berikan kepada dia yaitu keselamatan. Karena itu umat Kristiani tidak lagi mencari keselamatan. Dan karena tidak mencari keselamatan, maka dia sekarang membagikan keselamatan itu bagi orang-orang di sekitar dia. Jadi kalau ada orang Kristen yang masih selalu mencari berkat, berarti sesungguhnya dia belum memaknai keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada dia. Itu satu. Yang kedua, kenapa dia sulit memberkati? Karena ada anggapan kalau saya memberkati, saya akan kekurangan, saya akan kehilangan. Padahal sesungguhnya apa yang kita bagikan, apa yang kita berikan sebagai berkat, itu karena kita sudah alami lebih dahulu. Dan setiap orang yang memberi tidak akan berkekurangan. Kalau ini ada pada diri kita, maka kita tidak takut akan menjadi berkat bagi dunia ini. Baik. Pak Pendeta artinya tidak lepas dari konsep saling mengasihi begitu. Tapi kemudian kenapa banyak orang beranggapan sampai saat ini ya tanpa memberkati juga terus mengalir berkat dari Tuhan begitu. Kenapa masih ada hal seperti itu? Pemikirannya kenapa masih ada? Berarti dia menganggap bahwa apa yang ada di dalam kehidupannya itu karena usahanya, karena kekuatannya, karena upayanya. Tapi kalau dia memaknai apa yang ada pada dia itu datangnya dari Tuhan dan bukan hanya untuk dirinya, maka dia tidak akan takut untuk memberi, takut untuk mengasihi. Jadi karena dia merasa bahwa itu adalah karena kekuatannya, itu karena kemampuannya, maka dia takut untuk memberi Pak. Itu dia. Lalu dia merasa takut kehilangan, takut kekurangan. Kalau ada itu di dalam diri dia, ya pasti akan sulit memberkati. Lalu yang perlu juga diingat adalah bahwa berkat Tuhan tadi bukan hanya dalam bentuk materi Pak. Belum tentu banyak uang kita, belum tentu banyak materi kita, itu berasal dari berkat Tuhan. Itu pun harus kita uji. Karena kalau memang itu berkat dari Tuhan, itu harus dipakaikan untuk memberkati. Tapi kalau itu kita katakan berkat dari Tuhan tidak dipakai untuk memberkati, perlu kita pertanyakan, apakah ini berkat dari Tuhan? Oke. Dampaknya Pak Pendeta ketika sesuatu yang datangnya bukan dari Tuhan, kemudian itu dijadikan menjadi alat berkat, berbahayakah kemudian untuk kita seperti apa Pak Pendeta? Ya, karena kalau sesuatu yang kita rasakan itu berkat Tuhan dan kita pakaikan untuk menjadi berkat bagi orang, dampaknya positif Pak. Jadi kalau itu tidak datangnya dari Tuhan, maka itu tidak akan membawa kebaikan bagi kita dan juga tidak membawa kebaikan bagi sesama kita. Segala sesuatu yang datangnya dari Tuhan itu harus membawa kebaikan bagi kita dan juga bagi sesama kita. Jadi bukan soal banyaknya kekayaan kita Pak. Kalau tidak membawa kebaikan bagi kita, ya perlu juga kita pertanyakan begitu Pak. Baik. Pak Pendeta, bagaimana sih sebenarnya ukuran kita itu sudah bisa menjadi berkat bagi orang lain? Apakah setiap orang Kristen yang dikatakan orang Kristen sudah harus bisa menjadi berkat? Karena tadi Pak Pendeta mengatakan bukan ukurannya materi saja. Mungkin dari banyak aspek kita bisa menjadi berkat bagi orang lain begitu. Ya. Kalau tadi saya sudah sampaikan melalui khotbah tadi, ada dua hal yang ditekankan di sana. Bagaimana kita bisa menjadi berkat? Pertama, kita harus keluar dari zona kenyamanan kita.
Kalau kita masih takut, kalau kita masih khawatir, kalau kita masih berfokus kepada diri kita, maka kita sulit menjadi berkat. Harus keluar dari zona kenyamanan kita. Karena itulah Tuhan tadi katakan kepada Abraham, pergilah. Kalau dalam bahasa Inggris itu lebih dikatakan keluarlah katanya. Itu lebih lagi ditekankan di sana, Pak. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi berkat? Kita harus keluar dari perasaan eksklusif. Jangan kita merasa lebih tinggi dari orang lain. Jangan kita merasa lebih hebat dari orang lain. Tapi yang perlu kita kembangkan bahwa kita sama dengan orang lain yang harus saling mengasihi. Sehingga ketika kita mengasihi sesama kita, maka seperti firman Tuhan juga, itu sama dengan mengasihi diri kita sendiri. Jadi memberkati orang lain sebenarnya juga sama dengan memberkati diri kita. Itu yang perlu diingat kita, Pak. Tapi kemudian Pak Pendeta, bagaimana pula triknya untuk kita bisa terpanggil dan keluar dari zona nyaman itu? Karena ini kan sesuatu yang sulit sebenarnya. Apakah diawali dari paradigma atau mindset begitu? Ya, kalau saya lihat tadi bagaimana sosok Abraham, dia mulai dengan kata percaya, Pak. Dia berani, dia mulai dengan kata percaya. Dia percaya bahwa ketika dia menjadi berkat, maka dia tidak akan kekurangan. Dia tidak akan kehilangan. Tapi dia akan mendapatkan lagi lebih banyak. Karena Tuhan akan memakai dia lagi terus di dalam perkara-perkara yang lain. Nah, ini kembali kepada mindset, Pak. Mindsetnya kan adalah bagaimana kita bisa memaknai segala sesuatu yang ada pada kita ini adalah milik Tuhan. Dan kita ini adalah tangan Tuhan. Kita ini adalah tangan Tuhan untuk membagikan berkat yang sebenarnya berkat dari Tuhan. Yang kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi memang saya setuju sekali mindset dulu yang harus kita kembangkan. Cara berpikir kita yang harus kita ubah. Makanya firman Tuhan selalu menegaskan supaya kita mengalami pembaharuan hidup. Di dalam cara berpikir, dalam cara bertindak, bahkan dalam cara hidup kita sebagai orang beriman. Baik, Pak Pendeta secara umum sampai saat ini kalau Pak Pendeta kan sudah banyak melayani di seluruh wilayah Indonesia, kemudian juga pernah berada di posisi manajemen di struktural GBKP begitu. Secara umum Pak Pendeta melihat apakah semua jemaat ini sudah dalam konteks diberkati untuk memberkati itu? Ya, saya mulai dengan sebuah data, Pak. Ya. Tingkat partisipasi di gereja GBKP mungkin ini juga bisa mewakili juga gereja-gereja lain, tanda petik ya. Ya. Baru sampai maksimal 40%. Kita dari GBKP dulu. Ya, dari GBKP, baru maksimal 40%. Padahal salah satu indikator gereja yang ideal itu adalah ketika jemaat makin banyak berpartisipasi. Jadi kalau baru 40%, berarti asumsi saya itulah yang datang ke gereja, itulah yang datang dalam persekutuan, itulah yang menjalankan diakonia. Berarti tugas memberkati itu saya pikir masih sampai di situ. Yeah. Belum. Ya, belum. Berapa persen tadi Pak Pendeta? Maksimal baru 40%. Maksimal baru 40%. Ya, 40%. Apakah kemudian kategorinya juga kebanyakan kategorial perempuan atau yang laki-laki Pak Pendeta? Pada umumnya ini kategorial kaum ibu. Kalau bapak atau mambre itu lebih kecil lagi, Pak. Gitu ya. Lebih kecil lagi kalau mambre itu. Artinya supaya ini juga bisa menjadi bahan evaluasi, kemudian mengarahkan jemaat GBKP khususnya mambre untuk terus ikut mengambil pelayanan, begitu? Iya, Pak. Mambre belum sampai 20%. Kalau kaum ibu 30%. Itu secara statistik karena pernah berada di struktural GBKP, begitu ya? Ya, karena saya 5 tahun sebagai sekretaris umum Mondramen GBKP memegang data-data yang berdasarkan hasil penelitian. Litbang. Dan data terakhir juga menunjukkan itu. Partisipasi umat itu masih sampai 40%. Makanya saya sangat terdorong sekali menyampaikan firman Tuhan hari ini supaya jemaat itu menjadi berkat. Menjadi berkat itu adalah menjadi pelaku di dalam pelayanan. Menjadi pelaku di dalam kegiatan-kegiatan gereja, mereka akan menjadi berkat. Apa yang harus dilakukan saat ini Pak Pendeta? Supaya bisa merubah pola pikir daripada kaum bapak atau mamre di GBKP supaya lebih terpanggil untuk bisa ikut melayani, ikut menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi sesama. Iya,
gereja harus mendorong semua jemaat mengambil bagian di dalam ruang-ruang pelayanan yang ada. Berdasarkan tentu potensi yang ada pada diri dia. Berdasarkan talenta kalau kita katakan, atau kemampuan yang ada pada dia. Dan kalau ruang-ruang ini diberikan, luar biasa sekali, gereja akan begitu memberkati banyak hal di dalam kehidupan ini. Nah, ini yang harus dilakukan oleh gereja, yang pertama. Lalu yang kedua, jemaat. Jemaat juga harus sadar bahwa yang namanya melayani di dalam gereja itu bukan pendeta, penetua, diakan. Bukan pengurus kategorial saja. Bukan pengurus persekutuan rumah tangga saja. Tapi seluruh jemaat itu menjadi pelayan, pelaku di dalam pelayanan-pelayanan. Kalau itu ada, maka jemaat akan menjadi berkat. Seperti itu, Pak. Oke, bagaimana kemudian tantangan kita saat ini Pak Pendeta melihat perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Bagaimana mengajak anak-anak muda, kaum muda kita Permata ini supaya bisa, nanti mereka bisa menjadi berkat di gereja ini, kemudian bisa menjadi tema seperti tema kita ini menjadi diberkati untuk menjadi berkat juga nanti. Ya, ini sangat menarik Pak. Ya, artinya tantangan begitu besar ya Pak. Tantangan begitu besar. Dunia kita sekarang sudah ada tidak lagi dibatasi ruang dan waktu Pak. Karena itu sangat menarik sekali kaum muda ini mendapat kesempatan yang baik. Kami harus mengapresiasi kaum muda karena COVID, potensi orang muda itu nampak, muncul di dalam pelayanan digital, muncul di dalam pelayanan yang berbasis IT, dan merekalah yang membuat gereja-gereja kita itu menjadi hidup. Dari aspek digital, mereka mampu menerjemahkan pelayanan-pelayanan kita yang memperkuat umat di tengah-tengah kita menghadapi COVID-19 ini. Dan itu kesempatan yang baik. Lalu bagaimana gereja juga sekarang memberikan pelayanan-pelayanan dengan konten-konten orang muda yang mengisi. Ini harus kita dorong. Ketika orang-orang muda diberikan ruang di dalam IT, teknologi, mereka akan berkembang sekali. Dan gereja harus melihat itu. Jadi gereja tidak boleh terkungkung itu juga Pak. Makanya gereja pun harus keluar dari zona nyamannya yang selama ini selalu mempertahankan diri. Kami seperti ini, kami sudah biasa begini, yang itu belum pernah kami lakukan. Gereja juga harus keluar, sama seperti Abraham yang keluar dari zona kenyamanannya. Baik, menarik sekali kalau Pak Pendeta bicara. Pak, kalau kita bicara tentang tahun gereja GPKP, bagaimana kemudian ikut memelihara lingkungan, begitu ya. Apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh umat sampai saat ini? Apakah kemudian harus menunjukkan secara besar-besaran terhadap lingkungan sekitar untuk kemudian kita bermanfaat bagi lingkungan, atau mungkin kita bisa ambil bagian terkecil sekalipun mungkin? Iya, yang pertama dulu dimulai dari pribadi kita. Cara berpikir kita dulu pertama. Bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Bersama-sama dengan makhluk lainnya, bersama-sama dengan lingkungan lainnya, kita ini adalah ciptaan Tuhan. Berarti kita ini bersaudara. Sebagai saudara kita tidak boleh mengambil posisi manusia menguasai sehingga bertindak sesuka hatinya terhadap lingkungan. Nah, karena itu dia mulai dengan dirinya mencintai lingkungan itu. Tadi saya sudah tegaskan bagaimana dia memperhatikan hal yang sederhana. Jangan lagi membuang sampah sembarangan. Sampah kalau bisa itu dipakai ulang. Ya, dikurangi sampah-sampah yang barang-barang yang menimbulkan sampah yang begitu banyak. Jadi ini harus dilakukan secara pribadi. Lalu yang kedua, secara komunitas kita sudah melakukan gerakan bersama untuk kreatif merawat lingkungan, yaitu menanam pohon. Menanam pohon di lingkungan gereja, di lingkungan tinggal kita berada. Bahkan kita anjurkan supaya setiap kali melakukan kegiatan-kegiatan, misalnya kebaktian padang, PA lapangan, menanam pohon di sekitar-sekitar sungai, di sekitar-sekitar tanah-tanah yang gampang erosi, sehingga itu membantu untuk pencegahan banjir. Itu dia. Lalu secara sinodal tentu diharapkan bagaimana kita gereja menggagas supaya kita menjadi pelopor untuk peduli dengan lingkungan yang ramah dengan sekitar kita. Jadi gereja seperti tadi saya katakan, kalau bisa jangan lagi lah kita menggunakan botol kemasan di dalam gereja ketika minum,
tapi dibuatlah gelas yang bisa dipakai terus-menerus, atau jemaat didorong untuk membawa tumbler supaya tidak menambah sampah lagi di sekitar jemaat. Apakah hal ini sudah diterapkan di GPKP Budi Luhur, Pak Pendeta? Iya, kita sudah ada mulai lakukan itu, karena di GBKP Budi Luhur ada hari Minggu, setiap minggu ada disediakan minuman, lalu kita pakai gelas yang bisa dipakai berulang-ulang. Walaupun masih ada tetap 1-2 yang masih memakai botol kemasan, ini terus kita edukasi. Jadi memang mengubah kebiasaan ini tidak mudah. Mengubah hal-hal yang sudah selama ini melekat itu butuh waktu proses. Bagaimana kemudian supaya nanti bisa menjadi ikutan bagi gereja-gereja lainnya, Pak Pendeta? Apa yang sampai saat ini sudah dilakukan oleh GBKP Budi Luhur, GBKP Budi Luhur? Apakah sudah pernah menyampaikan ke GBKP lainnya, atau ketika Pak Pendeta berkhotbah ke gereja lainnya? Hal ini kan bisa menjadi inspirasi bagi gereja lain supaya juga menerapkan hal yang sama. Kemudian ini kan juga bisa mengurangi sampah, Iya. mengurangi limbah. Ya, tentu melalui khotbah-khotbah sudah kita lakukan. Khotbah-khotbah kita sudah lakukan. Tapi yang terakhir kemarin kita lakukan melalui Kau Bapak Mamre, merawat lingkungan itu tadi dengan menanam pohon di sekitar kawasan retreat center. Dan itu kita masukkan dalam YouTube. Kita beritahukan, itu salah satu media untuk memberitahukan bahwa kaum bapak itu juga peduli dengan lingkungan. Itu yang kita lakukan seperti itu. Jadi saya semakin terinspirasi, mungkin melalui YouTube bisa kita sampaikan juga bagaimana gereja yang peduli terhadap lingkungan. Ini yang perlu kita dorong ke depannya. Baik, Pak Pendeta, kalau kita bicara tentang tugas gereja, dari 3 hal, apakah kemudian yang paling menonjol di GBKP itu hanya berdiakoni? Ya, memang kekuatan gereja GBKP di dalam diakonia itu bukan hanya lokal atau nasional lingkup Indonesia saja, tapi di dalam pertemuan-pertemuan internasional pun GBKP sangat dipuji. Misalnya ketika kita menghadapi erupsi Gunung Sinabung sampai 10 tahun, kita sangat-sangat kuat sekali di dalam diakonia. Kita sadar bahwa untuk bidang-bidang lain memang harus terus dikembangkan, khususnya di bidang marturia. Kalau koinonia kuat, karena koinonia itu persekutuan, GBKP itu memiliki kategorial mulai dari sekolah minggu, KKR, permata, kaum ibu, kaum bapak, sampai Zaitun sudah ada. Tapi untuk marturia bersaksi ini memang harus didorong lagi untuk itu. Dan kami di GBKP Budi Luhur sudah memulai untuk melakukan PI ke daerah Telaga, ke bulan Jahe. Bulan Jahe. Kita sudah lakukan ke sana. Pertama dengan menempatkan tenaga detaser ada di sana. Lalu kami juga datang ke sana untuk memperkuat jemaat kita. Wow, luar biasa ini GBKP Budi Luhur. Tapi Pak Pendeta, ini kita di penghujung acara ini. Menarik kalau memang Pak Pendeta ini bicara, kenapa memang orangnya pernah juga berada di posisi struktural GBKP ya. Tentunya, tetapi apapun itu Pak Pendeta, kita berharap agar semua umat Kristiani, khususnya umat GBKP dimanapun berada ini bisa mengetahui bahwasanya sudah diberkati untuk menjadi berkat. Apa yang harus dilakukan Pak Pendeta? Pesan singkat Bapak kepada semua jemaat, kepada seluruh umat Kristiani saat ini. Iya, gereja mungkin tanpa bangunan masih bisa. Karena ada banyak tantangan-tantangan di sekitar kita. Tapi gereja tanpa diakonia yang memberkati itu bukan gereja. Jadi memberkati itu sama dengan melakukan tugas diakonia. Karena itu gereja harus memperkuat fungsi diakonianya, memberkati banyak orang. Bukan untuk dirinya saja, tapi juga bagi orang-orang yang memerlukannya. Baik, terima kasih Pak Pendeta Reh Pelita Ginting STH ya. Ini luar biasa sekali perbincangan kita, meskipun hanya 30 menitan kita bicara tentang berkat, bagaimana menjadi berkat ini, tapi ini cukup banyak sekali ini manfaatnya bagi semua pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada. Tapi satu hal yang harus kita ingat apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta, baik tadi ketika berkhotbah di khotbah singkatnya atau juga di diskusi kita, di dialog kita tadi, bagaimana setiap umat Kristiani itu harus keluar dari zona nyamannya untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Demikian pemirsa, Mimbar Agama Kristen Protestan kita untuk kali ini bersama Gereja GBKP Budi Luhur Gloria Medan Helvetia. Sebelum kita berpisah, kita saksikan terlebih dahulu pujian dari Moria GBKP Budi Luhur. Shalom, sampai jumpa. Tuhan berkati.
menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jam di permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku. Seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jam di permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jam di permata. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kesakitan, kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jam di permata. Kau rangkai air mata jam di permata. Kau rangkai air mata jam